Halving Bitcoin yang ketiga, pada tanggal 11 Mei 2020, menjadi peristiwa penting dalam dunia cryptocurrency. Terjadi banyak spekulasi tentang adopsi institusional, dan bagaimana Bitcoin bisa berfungsi sebagai value protection terhadap inflasi. Setelah halving ketiga, harga Bitcoin meningkat dari $8.821 pada hari halving menjadi $10.943. Meskipun ada kekhawatiran tentang BTC miners, akan banyak yang menyerah karena hadiah yang berkurang, jaringan Bitcoin tetap tangguh dan aman. Halving menghasilkan banyak fear of missing out, FOMO, dan juga memunculkan banyaknya kritik serta prediksi kejatuhan Bitcoin. Namun, prediksi tersebut terbukti tidak akurat karena Bitcoin pulih dan melonjak nilainya. Halving selanjutnya dijadwalkan akan terjadi pada tanggal 19 April 2024, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Bitcoin akan mengalami lonjakan kembali atau justru menghadapi risiko kehancuran. Bitcoin, mata uang digital terdesentralisasi yang menjadi pionir, menyematkan fitur unik dalam protokolnya. Peristiwa halving yang terjadi sekitar setiap 210.000 blok BTC berhasil ditambang. Namun, apa sebenarnya Bitcoin halving dan bagaimana dampaknya terhadap pasokan, harga, dan dinamika pasar keseluruhan cryptocurrency? Ayo kita telaah lebih dalam. Apa itu Bitcoin halving? Pikirkan Bitcoin halving seperti sebuah event khusus dalam dunia keuangan. Ini mirip dengan sesuatu yang disebut kebijakan moneter kontraktif yang digunakan oleh bank sentral untuk menjaga nilai uang tetap stabil. Lalu apa itu kebijakan moneter kontraktif? Ini pada dasarnya saat bank sentral memutuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mencegah harga naik terlalu cepat. Sekarang, mari kita kembali ke Bitcoin. Selama event halving, tingkat di mana Bitcoin baru dibuat menjadi separuh. Jadi, seperti suplai Bitcoin menjadi lebih kecil. Mengapa ini penting? Nah, sama seperti saat hanya ada sedikit uang yang beredar di perekonomian, nilai setiap Bitcoin bisa naik karena tidak begitu banyak yang tersedia. Selain itu, halving membantu mengendalikan inflasi. Kamu tahu bagaimana harga barang bisa naik dari waktu ke waktu? Dengan membuat Bitcoin baru lebih sulit untuk didapatkan, seperti Bitcoin berkata, "Hey, mari kita menjaga stabilitas." Jadi, singkatnya, halving Bitcoin seperti event keuangan istimewa yang membantu mengendalikan berapa banyak Bitcoin yang ada dan menjaga nilai mereka tetap stabil. Cukup keren kan? Protokol Bitcoin dirancang dengan batasan pasokan tetap sebanyak 21 juta koin. Untuk mencapai ini, protokol tersebut menyertakan peristiwa terprogram yang disebut halving, yang mengurangi imbalan blok yang diterima oleh penambang Bitcoin. Saat Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, imbalan bloknya adalah 50 BTC. Namun, protokol ini dirancang untuk memotong imbalan ini menjadi separuh kira-kira setiap 4 tahun. Halving pertama terjadi pada tahun 2012, mengurangi imbalan menjadi 25 BTC. Kemudian, dipotong kembali pada tahun 2016 menjadi 12,5 BTC. Dan yang terbaru pada tahun 2020 menjadi 6,25 BTC per blok saat ini. Dampak pada pasokan Bitcoin. Peristiwa halving ini memiliki dampak signifikan pada tingkat inflasi dan pasokan Bitcoin baru. Pada awalnya, inflasi tahunannya mencapai lebih dari 10%. Namun, setiap halving secara bertahap menguranginya, dengan halving 2020 yang paling terbaru menurunkan tingkat tahunan menjadi hanya 1,8%. Pengurangan terkendali ini dalam pasokan Bitcoin baru adalah bagian kritis dari kebijakan moneter cryptocurrency yang bertujuan untuk menjaga daya beli setiap BTC dari waktu ke waktu. Dampak pada harga Bitcoin. Secara historis, harga Bitcoin telah mengalami rally yang signifikan dalam 12-18 bulan setelah setiap halving. Sebagai contoh, dalam setahun setelah halving 2012, harga meningkat lebih dari 8.000%. Halving 2016 diikuti oleh lonjakan harga sebesar 2.900%. Rally harga ini sebagian besar dikaitkan dengan berkurangnya pasokan Bitcoin baru, menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Saat BTC baru menjadi semakin langka, pembeli bersaing lebih keras untuk memperoleh pasokan yang terbatas, mendorong harga naik. Namun, faktor pasar lainnya seperti sentimen investor dan kondisi makroekonomi juga memainkan peran signifikan dalam pergerakan harga Bitcoin seputar peristiwa halving. Halving Bitcoin
adalah bagian mendasar dari kebijakan moneter cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga kelangkaannya dan sifat deflasionernya. Meskipun dampak harga jangka pendek dapat berubah-ubah, peristiwa halving dimaksudkan untuk memperkuat posisi Bitcoin sebagai penyimpan nilai dalam jangka panjang dengan secara konsisten mengurangi tingkat inflasi tahunannya. Memahami fitur unik ini sangat penting untuk menavigasi dunia dinamis mata uang digital. Bitcoin halving di mata investor. Pertama, mari kita bicara tentang dinamika pasokan dan permintaan. Peristiwa halving mengurangi tingkat penciptaan Bitcoin baru karena hadiah bagi penambang dipotong setengahnya. Ini dapat berpotensi mengakibatkan penurunan pasokan terhadap permintaan yang stabil atau meningkat, yang secara historis telah menyebabkan kenaikan harga Bitcoin. Kedua, perspektif investasi jangka panjang. Investor baru akan semakin terdorong untuk mengadopsi pandangan jangka panjang di Bitcoin. Harga Bitcoin bisa sangat volatil seputar peristiwa halving, tetapi secara historis, harga cenderung meningkat dalam beberapa tahun setelah halving. Ketiga, sentimen pasar dan spekulasi. Penting bagi investor untuk menyadari bahwa sentimen pasar dan spekulasi dapat memengaruhi harga Bitcoin dalam jangka pendek. Beberapa trader mungkin mencoba memanfaatkan peristiwa halving dengan membeli dengan antisipasi kenaikan harga, sementara yang lain mungkin menjual untuk mengambil keuntungan, menyebabkan volatilitas yang meningkat seputar waktu halving. Terakhir, sangat penting bagi investor baru untuk melakukan riset mereka sendiri, memahami risiko yang terlibat, dan mempertimbangkan tujuan investasi serta toleransi risiko mereka, khususnya seputar peristiwa penting seperti halving. Ingatlah, pengetahuan adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang baik. Halving Bitcoin adalah bagian mendasar dari kebijakan moneter mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan karakteristik kelangkaan dan deflasinya. Meskipun dampak harga dalam jangka pendek bisa berubah-ubah, peristiwa halving ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Bitcoin sebagai penyimpan nilai dalam jangka panjang dengan secara konsisten mengurangi tingkat inflasi tahunannya. Memahami fitur unik ini sangat penting bagi setiap investor atau penggemar yang menjelajahi dunia mata uang digital yang dinamis. Dengan pasokan koin baru yang terus berkurang, Bitcoin berada pada posisi yang semakin langka seiring berjalannya waktu. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap harga dan adopsi akan bergantung pada interaksi yang kompleks antara pasokan, permintaan, sentimen pasar, dan kondisi perekonomian yang lebih luas. Meskipun ada ketidakpastian dalam jangka pendek, halving ini tetap menjadi tonggak penting dalam evolusi Bitcoin, memperkuat posisinya sebagai eksperimen moneter yang berani dan inovatif. Saat kita memasuki era siklus keempat pasca halving, dunia akan terus mengamati dengan penuh minat untuk melihat bagaimana pengurangan pasokan baru yang terprogram ini akan membentuk masa depan aset digital transformatif ini.